Shalom, what's up guys? Apa kabar teman-teman? Jadi sini akan saya mau membagikan firman Tuhan yang sudah saya baca dari renungan Mana Sorgawi yang berjudul Samuel, apakah kamu hanya? Diambil dari 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 5. Kita baca bersama-sama. 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 5. Penuhilah panggilan pelayananmu di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Samuel, apakah kamu hanya? Diambil dari 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 5. Menurut saya, film-film peperangan kuno Tiongkok atau Korea sering diisi dengan ungkapan-ungkapan penting tokoh-tokoh dalam film yang patut kita catat. Hari itu saya dalam perjalanan balik ke Jakarta punya kesempatan melihat film The Great Battle karya Kim Kwang-sik yang dibintangi oleh Jo In Sung dan Nam Jo Hyuk. Tidak sepenuhnya saya tonton film ini. Kisahnya adalah tentang dinasti Tang yang menyerbu ke Goguryeo di Korea pada tahun 600-an Masehi. Jadi ini antara Tiongkok dan Korea. Dalam satu bagian di film muncul kalimat di atas yang menarik perhatian saya. Jenderal memimpin perang ditanya oleh anak buah tentang mengapa sebelum jenderal perang menyuruh Jenderal pemimpin perang ditanya oleh anak buahnya tentang mengapa jika ia sudah tahu bahwa ia akan kalah, ia masih menyuruh anak buahnya untuk berperang. Sebelum jenderal perang menyuruh menarik anak buahnya, ia menjawab dengan kalimat retoris ini. Samuel, apakah kamu hanya mau berperang jika kamu menang? Apakah kamu tidak mau berperang jika kamu tahu kamu akan kalah? Pertanyaan filosofis dalam kepemimpinan ini dimaksud untuk mengajari anak buahnya bahwa kamu bisa saja melihat bahwa kamu mungkin akan kalah karena jumlah dan strategi, tetapi peperangan tetaplah peperangan yang punya sisi-sisi yang tidak bisa kamu dapatkan kecuali dengan berperang. Melatih para komandan pasukannya menghadapi situasi sulit. Melatih mereka memperhitungkan secara cepat kemungkinan kalah menang. Melatih pasukan untuk berani berperang dengan moral tinggi dan sebagainya. Jadi ia balik bertanya kepada Samuel anak buahnya. Apakah Samuel mengerti soal pemimpin dalam perang? Apakah Samuel hanya mau berperang jika ia tahu bahwa ia pasti menang? Memang tergantung sudut pandang Anda. Jika Anda komandan dengan pikiran yang sederhana, maka Anda seperti kebanyakan orang. Hindari peperangan yang Anda perkirakan Anda akan kalah. Itu juga yang dilakukan oleh raja-raja Israel dan Yehuda yang menyerah sebelum perang dan berada di bawah kekuasaan bangsa lain. Itu sebabnya Yerobeam mampu melawan Rehabeam atau Yefta menjadi seorang pemimpin di dalam kitab Hakim-Hakim. Keduanya punya sesuatu yang sama, yaitu jiwa petualang. Yefta memimpin gerombolan yang akan berperang atau merampok kapan saja, sekalipun mungkin yang dirampok ukuran kekuatannya lebih besar daripada kekuatan pasukannya. Mereka punya nyali. Mungkin kita tidak sadar bahwa di negeri kita, nyali yang kuat bisa mengendalikan kelompok mayoritas. Itu sebabnya ada istilah silent majority atau mayoritas yang diam, atau vocal minority atau minoritas yang vokal. Anak-anak dunia ini memang lebih cerdik daripada anak-anak terang. Mungkin itu juga yang dimasukkan oleh Yesus. Pertanyaan untuk Anda hari ini adalah, Samuel, do you want only fight winnable battles? Atau Samuel, apakah kamu hanya mau berperang jika kamu menang? Doa. Tuhan, sekalipun jumlah kami sedikit, berilah kami hati, kepada kami roh keberanian untuk memberitakan Injil dan mengalahkan si jahat. In the name of Jesus we pray, amen. Hanya mereka yang punya nyali, yang berani ambil risiko, yang akan memenangkan peperangan. God bless. This word very give me strong, because di sini yang ditekankan itu mental seorang pejuang, teman-teman. Mentalnya itu yang terpenting, bukan kalah atau menangnya, tapi mentalnya itu. Apa kita berani atau enggak gitu. Saya ingat dulu saya waktu SMP, saya mengikuti jerit malam pertama di SMP 1 Kebon Jahe. Itu saya duduk di kelas 1 SMP. Bayangkan kalau sebelum
Itu waktu saya SD ke kamar mandi aja masih takut gitu. Bayangkan keliling SMP 1 Kaban Jahe dari kelas 86, kalau ya ada yang tahu anak SMP 1 86 sampai keliling SMP 1 masuk ke 75, masuk ke 72 gitu. Jadi di situ teman-teman mental saya memang betul-betul diuji gitu. Sebenarnya setan itu nggak ada ditakut, tapi diktakut-takuti senior, ada yang kerasukan, ada yang kerasukan katanya. Tapi sini yang saya dapat bagaimana mental saya itu bisa berani mengalahkan tantangan yang ada itu teman-teman. Saya maju gitu kan, memang ditakut-takuti, ditarik kaki saya, ada senior saya Kak Oji namanya kan, ditarik kaki saya di 75, saya teriak-teriak Tuhan Yesus tolong. Tapi disitulah mental saya diuji, berani nggak gitu. Dan puji Tuhan saya berani dan saya mendapatkan kacu kemarin gitu. Begitu juga di sini teman-teman, apakah kita berani gitu? Memang kita tahu kita kalah misalnya gitu. Memang saya tahu saya akan takut di situ, saya tahu saya akan ditakut-takut, tapi gimana mental kita di situ? Gitu juga dalam memberitakan firman. Sekalipun kita nanti akan ditolak, bagaimana mental kita? Apakah kita berani atau enggak? Juga waktu saya SMA pengukuhan Paskibras, kami ke kuburan Cina. Saya kebetulan sebagai Pak Lurah, ketua angkatan gitu kan. Betul-betul luar biasa teman-teman. Pertama kali ke kuburan, bayangkan malam-malam jam 12 gitu. Modal hanya senter. Karena saya Palu, senter saya hanya senter yang rusak-rusak, bayangkan. Keliling kuburan. Tapi di situ sebenarnya bukan setan, sebenarnya nggak ada saya lihat gitu kan. Cuman mental itu yang dilatih teman-teman. Bagaimana mental kita? Jadi marilah teman-teman sebagai orang Kristen kembali lagi kita, agar kiranya kita memiliki mental yang tidak lemah, mental yang tidak pengecut gitu. Kuatlah mental kita dalam menghadapi setiap masalah. Jangan karena ada masalah sedikit kita lemah, ada masalah sedikit kita rebahan, kita tidur, kita teriak-teriak di kamar dan lain sebagainya. Itu nggak boleh, itu bukan mental orang Kristen. Anak muda Kristen itu bermental seperti yang saya katakan. Dia mau berperang meskipun dia tahu kalah, dia tetap mau berjuang. Karena tujuannya bukan untuk menang, tapi untuk kalah. Tapi bagaimana mental keberanian itu bisa diasah. Luar biasa firman Tuhan pada saat ini teman-teman. Kuan-kuanan 20 ayat 4. Berjuang maju masih malas, ladahi kena dahin tupung pak sana. Maka tupung peranin kai pelali uli jumana. Kalau dalam bahasa Indonesia berkata, pada musim dingin si pemalas tidak membaca, jikalau ia mencari pada musim menuai maka tidak ada apa-apa. Jadi teman-teman, saya jadi ingat ayat ini, hai pemalas belajarlah kepada semut gitu. Saya ambil konteksnya sebagai saya mahasiswa gitu kan. Saya ambil konteksnya belajar. Dimana kalau saya ingat dulu mau uji UAS, terkadang saya juga nggak belajar, tapi ada beberapa pelajaran yang belajar. Saya lihat hasilnya, yang saya belajar itu hasilnya maksimal, dan saya nggak belajar itu hasilnya nggak maksimal. Disitulah yang saya konekkan. Waktu saya dikasih waktu, saya nggak belajar, sehingga waktu ujian nilai saya kurang memuaskan. Tapi ada juga waktu saya belajar dan beberapa pelajaran itu saya memuaskan nilainya. Jadi malah teman-teman, kita tetaplah selalu haus, rajin gitu. Tidak lihat waktunya gitu, selalu rajin, on time gitu, disiplin. Itu yang Tuhan mau dari hidup kita teman-teman. Meskipun kita kadang jatuh bangun, never mind. Yang terpenting kita harus bangkit lagi. Seperti salah seorang pernah berkata kepada saya, katanya bola basket itu kalau dia dipantulkan, dia akan melambung lebih tinggi lagi. Gitu juga kita, kalau kita gagal, kita akan naik lebih tinggi lagi. Gitu teman-teman. Ini yang bisa saya sampaikan. Kita berdoa, kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami rindu, kami seperti bola basket yang sekalipun kami jatuh, kami bangkit lagi jauh lebih tinggi lagi Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami berdoa agar kiranya kami diberikan mental pejuang, bukan mental yang takut kalah Tuhan, tetapi kami mental pejuang Tuhan. Inilah menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless.